warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggrini dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan orientasi pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian peserta didik agar memiliki nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang baik. Pendidikan ini menekankan pada pengembangan sikap, perilaku, dan kebiasaan positif seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin kerja keras, dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan karakter individu agar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berintegrasi, dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter menurut Thomas Liklona adalah upaya sadar membantu manusia memahami, peduli, dan bertindak berdasarkan nilai-nilai etis. Inti yang mengakibatkan 3 unsur pokok: knowing the good, discerning the good, dan doing the good. Ini mencakup nilai-nilai ketuhanan dari diri sendiri, sesama lingkungan, dan kebangsaan. Peran pendidikan karakter dalam pendidikan. Pendidikan karakter berperan penting dalam pembentukan manusia tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan moral. Pendidikan karakter membantu peserta didik menjadi pribadi yang berintegritas, beretika, dan mampu bersosialisasi dengan baik. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter berperan penting dalam pembentukan karakter siswa, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menciptakan masyarakat yang lebih baik. Wadah pembentukan pribadi membentuk pribadi anak agar menjadi jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, mengembangkan moral dan etika, membangun kecerdasan emosional dan kepekaan sosial, menyaring budaya, membentengi peserta didik dari pengaruh negatif, dan menguatkan jati diri bangsa. Pengembangan pendidikan karakter. Pengembangan pendidikan karakter dilakukan melalui integrasi nilai-nilai karakter dalam kurikulum, kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, keteladanan guru, peran orang tua, dan lingkungan sosial juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter peserta didik. Pengembangan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui 4. Integrasi dalam kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan dan keteladanan, lingkungan sekolah yang kondusif. Pengembangan dilakukan melalui 3 pilar budaya sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan disiplin. Pembelajaran, integrasi nilai karakter dalam semua mata pelajaran ekstrakurikuler melalui kegiatan seperti kepramukaan, PMR, atau organisasi siswa. Prinsip-prinsip pendidikan karakter. Prinsip-prinsip pendidikan karakter meliputi berkelanjutan dan konsisten, terintegrasi dalam semua mata pelajaran, berbasis teladan, mengembangkan potensi peserta didik secara menyeluruh, melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berpusat pada nilai-nilai, berorientasi pada karakter, berbasis pada pengalaman, dan berkelanjutan. Prinsip utama menurut Binus University, proses yang konsisten dan terus-menerus, komprehensif, terintegrasi dalam kurikulum, mengembangkan diri dan budaya sekolah, aktif dan menyenangkan, peserta didik terlibat aktif, nilai
tidak hanya diajarkan tetapi dikembangkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dan manfaat pendidikan karakter. Pendidikan karakter dibutuhkan untuk menghadapi tantangan moral di era globalisasi. Manfaatnya antara lain membentuk pribadi yang berakhlak mulia, meningkatkan kedisiplinan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan beretika. Kebutuhan membentuk karakter siswa yang baik. Manfaat meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan masyarakat yang lebih baik, dan meningkatkan kualitas hidup individu. Kebutuhan mengatasi krisis moral, tawuran, ketidakjujuran, dan kurangnya sopan santun. Manfaat membentuk warga negara yang memiliki tanggung jawab, bijaksana, serta memiliki kepribadian yang unggul. Pendekatan dan metode dalam pendidikan karakter. Pendekatan pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pendekatan keteladanan, pembiasaan, dan penguatan nilai. Metode yang digunakan antara lain diskusi, cerita atau kisah teladan, bermain peran, kegiatan sosial, serta pembelajaran berbasis pengalaman. Pendekatan integratif, kontekstual, dan berbasis pengalaman. Metode diskusi, role play, proyek, dan keteladanan. Pendekatan keteladanan, pengajaran, penguatan, dan pembiasaan. Metode kisah atau cerita moral, diskusi dilema moral, role playing, pelayanan masyarakat, dan refleksi diri. Tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Tantangan utama adalah pelaksanaan pendidikan karakter meliputi pengaruh negatif media digital, kurangnya keteladanan dari lingkungan sekitar, perbedaan latar belakang peserta didik, serta kurangnya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mengimplementasikan pendidikan karakter, kurangnya kesadaran dan komitmen, kurangnya sumber daya, kurangnya dukungan dari masyarakat, kurangnya teladan dari orang dewasa, guru atau orang tua, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, budaya instan atau negatif, fokus pendidikan yang masih terlalu kognitif, akademik oriented. Evaluasi dan pengukuran pendidikan karakter. Evaluasi pendidikan karakter dilakukan melalui pengalaman perilaku, penilaian sikap, refleksi diri, dan penilaian berbasis aktivitas. Pengukuran tidak hanya berfokus pada hasil akademik, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Evaluasi, proses dan hasil, pengukuran, observasi, penilaian diri, dan penilaian oleh orang lain. Evaluasi dilakukan bukan dengan tes tulis, melainkan observasi perilaku, mengamati tindakan nyata sehari-hari, jujur, disiplin, jurnal refleksi. Siswa mencatat pengalaman penerapan nilai moral, penilaian diri, dan teman sejawat melalui akad atau wawancara. Arah dan tantangan di masa depan. Di masa depan, pendidikan karakter diharapkan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, tanpa kehilangan nilai-nilai moral dan budaya bangsa. Tantangannya adalah bagaimana menambahkan karakter yang kuat di tengah perubahan sosial yang cepat, serta memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mendukung pembentukan karakter. Mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan karakter, meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, mengembangkan mode pendidikan karakter yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan karakter ke
depan harus beradaptasi dengan era digital, AI, atau media sosial. Untuk membentuk digital citizenship yang berkarakter menguatkan integritas di tengah gempuran informasi, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keberagaman secara inklusif.